Bitcoin 120.000, tapi altcoin gua XPL tolong ini. Kenapa dari semua altcoin belinya XPL, bro? Nih, Oke. lu mau bahas Bitcoinnya atau XPL-nya nih? Bitcoin dulu lah. Bitcoin dulu. Nggak ada yang peduli ya XPL sebenarnya. Tapi harus peduli guys, karena tenggelam koin gua. Bitcoin ya, seperti biasa kan kita sudah memasuki Q4. Yang mana kalau kita lihat dari tahun-tahun terakhir Q4 ya tahun dimana printing hard kan. Benar. Printing hard itu artinya apa? Artinya nih potensi menghasilkan cuan paling besar di quarter ini, 3 bulan ini, dari Oktober sampai Desember. Dan dengan baru saja dipotongnya suku bunga, Oke. tentu pasti ada inflow ke aset yang lain. Makanya gold itu dari September udah mulai naik, bro. September awal S&P 500 nggak ada dipnya. Nah sedangkan Bitcoin tuh dari Juli sampai akhir September gitu-gitu doang sedihnya. Kemarin mulai naik. Dan gua rasa harusnya kita punya potensi untuk terus berkembang lah, terus bertumbuh. Sampai titik berapa ya, nah nggak ada yang tahu. Tapi gua bisa expect ini harganya akan terapresiasi terus, akan naik terus. Nah, apa aja nih katalisnya? Gue melihat orang tuh belum sadar atau belum price in bahwa kita akan ada FOMC lagi akhir bulan Oktober. Dan gue cukup yakin Fed ini akan potong suku bunga lagi. Karena ekonomi US tuh so fucked up, sangat fucked up. Sekarang aja lagi government shutdown nih. So, walaupun itu sebenarnya agak political sih, tapi ya numbers yang terakhir sebelum shutdown itu ADP, itu basically jobs dari sektor private itu jelek banget, jauh di bawah ekspektasi gitu. Semuanya kan itu mah. Semua number jobs itu kayak benar-benar cool, benar-benar kayak tiarap gitu. Jadi ekspektasi gue mereka akan potong suku bunga lagi untuk membantu ekonomi berkembang, bisa berputar, dan uang yang nongkrong di money market gue expect akan pindah ke aset yang lain seperti gold, equity, dan crypto juga pada ujungnya. Gitu. Iya. Jadi di minggu ini apa nih yang lagi asik di kripto apa nih? Jangan bilang Aster lagi udah sama XPL ah. Semua orang udah bilang XPL dan Aster, tapi kelas Wilson Tio Majaya tuh alpanya beda biasa. Taunya produk di Aster lagi. Gue melihat banyak potensi airdrop yang baru ya. Jadi kalau dari sisi DeFi pasti udah beberapa kali gue bahas USD AI dan Gaib. Oke. Ini dua yang promising. Kemudian di Solana ada Soltis, lumayan promising. Soltis namanya. Itu Ethenanya Solana. Kemudian Hyper NFT baru keluar. Bener. Dan sekarang tuh harganya sekitar 1.500 Hype. Mungkin sekitar berapa, $70.000 lah ya, kurang lebih. Banyak yang berspekulasi Hyper NFT ini akan mendapatkan airdrop dari berbagai project Hyper EVM dan juga Hyper Liquid. Mirip kalau dulu dapat ini, pegang hold Paji Penguin dapat apa, Azuki dapat apa. Nah ini mirip kayak gitu. Jadi banyak yang berspekulasi ke arah sana. Gue juga beli lagi, gue nambah di 1.000 berapa ya, pokoknya 1.000, nggak nyampe 1.300 lah, gue lupa. Gue beli lagi, nanti rencana jual sih setelah ada airdrop yang rilis. Jadi kalau misalnya ada announcement siapa ngasih airdrop, itu kan harga climbing tuh. Gue akan take profit di sana. Tapi kalau sebelum airdrop udah kali 2, lu jual nggak satu? Lu punya 2 kan? Jual. Jadi pokoknya Bukan punya 2, lu punya berapa tuh? 3. 3 berarti. Gue akan jual 2, 1 gue hold aja. Kalau udah kali 2 sebelum dapat airdrop lu akan jual Ya dua-duanya. pokoknya kayaknya target gue adalah di 2.000 hype minimal. Akan gue consider untuk jual. 2.000 hype itu $100.000. Betul. Kemudian airdrop selanjutnya gue lihat dari 3 wallet ya, MetaMask, Rebi, dan Rainbow. Mereka udah confirm bakal ada token dan bakal ada untuk MetaMask ini baru keluar nih newsnya bahwa mereka akan ada point program, dan cara mendapatkan poinnya itu menggunakan fitur swaps dan bridging di MetaMask-nya secara langsung. Poin ini akan redeemable untuk token rewards. Tapi airdrop yang udah di-announce gitu nggak seksi bagi retail sebenarnya. Oh, bagi iya? lu menarik karena duit tuh banyak anjir. Tapi kan gue nggak pernah pakai swapsnya MetaMask, mahal soalnya. Bener, tapi maksudnya kalau lu sekarang bergerak, lu masih punya harapan dapat airdrop yang tinggi. Orang-orang lainnya di luar sana yang tiba-tiba datang nih, wah airdrop menarik nih gitu. Ya. Sepertinya tidak begitu menarik. Lu bayangkan kalau seandainya mereka ngerjain dengan modal $100. Wah, Wah, habis. kecil.
apabila gue punya modal $100 ya, strategi gue akan beli YT. Coba beli YT, cari YT yang menarik gitu. Bukan ngopi 80.000 di lobby hotel. Kayak ketemu siapa ya 80.000 di hotel aja no, tapi Harus sekarang di 8 padel. Nah. 160.000 di 200 lah yang mahal 200.000. Tapi ini YT ini agak gila loh untuk dua project ya yang tadi gue sebut USDI dan Gaib. Mungkin agak teknis, implied APY-nya itu USDI 47%. Jadi kalau masuk hari ini PT, APY-nya 47%. Gila. Ini gue nggak pernah lihat ini setelah Ethena dulu. Ethena dulu sempat 40%. Season 2. Karena season satunya dahsyat. Orang ekspektasi season 2 juga dahsyat. Ternyata banyak banget yang ikut. Tapi setidaknya nggak mungkin lah. Pendle ini kan curate projectnya kan basically. Yeah. Jadi ada standar dari Pendle. Biarpun ya kalau gagal ya orang kita nggak pernah ngeklaim gitu kan paling. Iya. Kemudian Gaib 30 sampai 33% itu juga tinggi. Dan Jadi lu YT-nya iya, gue udah beli. Dan mau lu biarin sampai habis tuh. So far lagi untung nih. Jadi kalau dijual sekarang posisinya untung, udah dapat poin pula. Tapi kalau dibiarin sampai habis juga sepertinya akan dapat worth yang lumayan. Karena dengan TVL yang sekarang ya harusnya mereka bisa open dengan FDV yang cukup tinggi. Gitu. Berapa X sih YT-nya? Berapa X point gitu multiplier-nya? Oh, 25 kali. Kalau USDI ya 25 kali. Tapi masalahnya adalah USDI-nya overpack 5%. Jadi harga koinnya itu, harga stable koinnya kan harusnya $1. Sekarang tuh 105. Ya menurut gue sih agak kurang kurang sehat sih kalau dia overpack. Gue lebih suka dia naikin TVL, balikin ke 1 lagi. Oke, kita curate lagi ya. Jadi project yang lagi oke untuk diinvest, bukan bagus ya. Kita nggak pernah bilang project itu bagus kecuali Hyperliquid. Kecuali Hyperliquid, betul. Dan Bitcoin. Berarti Gaib AI, USD AI, apalagi? Kalau yang di Hyper EVM itu Hyperbit dan Felix tuh menarik. Dua ini cukup menarik. Kemudian Hana Network kemarin udah lumayan tuh juga. Nah, biarpun oke lah, nggak tahu lah nanti jadi apa kan. Ventuals juga cukup menarik. Dia collab dengan Hyperbit. Barang apa tuh? Ventuals itu dia project yang akan menggunakan HIP-3. Oke. Nanti bisa trading futures saham yang belum ada di market, yang belum IPO. Saham yang belum IPO. Betul. What the fuck? Jadi kayak SpaceX, OpenAI, TikTok dan yang lain-lain. Saham yang belum ada, scam dong anjir. Everything yang bisa dispekulate. Berarti kan kalau gitu lu bilang kayaknya gue mau ada saham deh. Terus lu bikin aja di situ bisa dong. Kalau permissionless, kan dia tidak permissionless, ya kan? Iya. Ventuals, oke. Ventuals cukup menarik. Base app kan lu nggak pernah mention secara jelas deh. Lu pakai base app nggak sih sekarang? Base app, pakai iseng-iseng. Jadi base app itu adalah sebuah project, awalnya itu dia payment. Jadi dia ada kartunya. Jadi kita bisa ada kartu dan wallet, kita bisa top up. Kemudian bisa menggunakan kartu gitu untuk pembayaran sehari-hari. Jadi convenient lah. Tapi sekarang dia juga ada perpetualnya. Jadi bisa trading juga menggunakan builders code-nya Hyperliquid. Itu basically tetap di Hypercore kan? Betul. Cuman UI doang gitu. Betul. Nah, cukup menarik, tapi dia itu sepertinya dia builders code yang revenue paling gede. Oh ya. Nah, ini menandakan dua hal. Bisa aja dia open FDV-nya lumayan tinggi, bisa juga lumayan sudah di farming nih tanda-tandanya. Kan rame kan yang pakai kan. Benar. Dan gue coba produknya dan surprisingly lumayan oke UI-nya. Gampang banget pakainya. Simple. Dengan simple. Buat gue yang nggak gitu suka trading ya, maksudnya gue ya sekarang kalau gue yakin ya harganya agak turun nih, ya udah gue short aja tipis-tipis tapi ya kecil. Bukan besar. Sekarang gue sudah level 20 plus. Waduh. Jadi lumayan sering kan. Volume lumayan lah dari situ. Ini tips aja ya, tips. Kan gue menggarap banyak sekali airdrop. Advising banyak sekali project juga. Airdrop yang biasanya ya, jackpot atau dapatnya gede adalah project yang gak di-expect. Satu tidak di-expect dan dua masuknya early enough. Jadi kalau masuknya yang satu tidak di-expect, yang keduanya early, ini bisa berpotensi lumayan oke. Karena ya itu elemen of surprise. Biasanya orang caught everyone off guard gitu. Jadi ketika semua orang nggak punya barang, harganya tiba-tiba mulai climbing, orang bakal rush in. Dan apabila gue nge-farmingin dari awal, itu dapat poinnya jauh lebih banyak. Berkali-kali. Usual, Resolve, Ethena, kemudian Open Eden kemarin, kemudian Gaib,
USDAI bro. Hari pertama dia open for public, gue masuk, TVL-nya baru 50 juta. Gak ada yang masuk, sepi, lama banget. Kemudian ada partnership dengan YZ Labs, naik ke 80. Partnership dengan Plasma, full 100 juta. Sekarang 500 juta. Mau masuk overpack harganya. Jadi being early itu hampir selalu dapat reward lebih besar. Walaupun juga banyak yang jadi sampah ya, kayak level USD misalnya. Tapi ya itu the art of deal lah. Maksudnya kalau misalnya kita bisa masuknya lumayan early, kita bisa dapat exposure lebih gede. Ya tapi juga bisa juga dia nggak dapat apa-apa. Iya. Itu namanya juga entrepreneurship kan. Oke, Mr. Hyperliquid. Pertanyaan normis itu kan biasanya Hyperliquid sampai harga berapa enggak? Tapi kalau gua nanyanya adalah, lu melihat diri lu kapan jual Hyperliquid? Kan kalau kemarin lu ngejual terus orang wah nggak bilang-bilang aja lah. Kenapa jual bilang-bilang? Nah sekarang lu melihat diri lu kapan kira-kira lu jual Hyperliquid? Dari Logic dulu, jadi bukan Guts ya. Kan ada Guts and Logic. Nah kita dari Logicnya dulu nih. Biasanya kalau untuk long term back mungkin di harga 75 ke atas lah long term back ya. Tapi kalau short term back atau trading back itu gue sering kali keluar masuk karena dia akan launching HP3. Nah, buat yang belum tahu, HP3 itu teknologi di mana siapapun bisa membuat perpetual DEX-nya sendiri, mentradingkan apapun dengan teknologinya si Hyperliquid yang sangat deep liquidity-nya, nggak ada yang bisa ngalahin. Dengan syarat minimum staking 500.000 HYPE. Dan bukan itu sejuta ya? Diturunin. Karena harga hype-nya pas bikin harga hype-nya murah bro. Harganya sekarang naik jadi diturunin. 500.000 hype, atur Oracle sendiri, atur fee-nya sendiri dan lain sebagainya. Loh, emang kenapa? Emang menarik. Oke, gue jelasin. Gue kasih contoh. Coba lu bayangin, gue berbisnis stablecoin. Let's say USDT, Tether. Stablecoinnya banyak toh. Daripada pusing-pusing bikin perpetual DEX, mending gue pakai teknologinya Hyperliquid, staking 500.000, bayar sewa ke Kinetic atau validator yang lain, bikin perpetual DEX, 100% revenue-nya bisa masuk dia, ya kan? Setelah bayar ya base fee ke Hyperliquid kecil lah, gitu. Pair-nya USDT itu jauh lebih mudah, lebih murah dan cost efficient dibanding bikin sendiri. Karena kalau bikin sendiri harus hire tim, belum tentu bagus, UI-nya bisa jelek. Ini tinggal fokus ke marketing doang aja, basically. karena tokennya udah ada. Loh, emangnya is it a good business? Loh, lihat aja Hyperliquid anjing. Benar. It's 100% a good business. Apabila suatu company bisa punya TVL stablecoin 2 billion, revenue mereka potentially 1 billion dari Perpdex ini. Bikin aja awal-awal gratis. Kemudian baru ada fee dikit-dikit ya, pelan-pelan. Bisa. Tapi kan kalau kripto banyak pilihannya, betul. Nah, salah satunya Ventuals itu bisa trading saham yang belum IPO. Unit protokol akan bikin SP500 perpetual. Jadi nanti bisa trading saham yang sudah IPO. Dan ini bisa apa aja. Nanti kalau misalnya dari Indonesia mau bikin perpetual saham Indonesia, bisa. Kalau misalnya mau. Berarti basically dia bisa bikin seamless gak ya antara misalnya HP3 terus ada platform yang bikin perpetual pakai dia, habis itu di list of perpetual ada spotnya nih, tapi spotnya di Hyper EVM pakai koin-koin yang dia inginkan gitu. Terdengar scammy ya, tapi quote asetnya maksudnya, iya. pair asetnya. Ya itu pair asetnya bisa bebas. Jadi itu akhirnya bisa membahayakan user ya. Nah itu kenapa harus 500.000 hype. Kalau dia melakukan wrongdoing dan bad act dan proven bisa di slash lah ya. 500.000 hype tuh 25 juta dolar loh taruhannya. Jadi lumayan kalau mau curang. Benar. Orang berpikir itu ya security-nya. Inilah teknologi restaking yang sebenarnya. Jadi eigenlayer nih, LRT nih seperti ini guys harusnya nih penggunaannya gitu. Tapi mereka gagal ya. Ini yang berhasil. Mungkin berhasil karena belum launching. Itu Hyperliquid. Jadi targetnya kalau trading back mungkin di atas 60 menuju event ini. Apalagi di Q4 ya. Apalagi adalah Hyperliquid masih satu-satu project yang menggunakan 99% dari revenue-nya membuyback token dia sendiri. Aster revenue-nya banyak pakai buat buyback. Tether Circle, Pamfan ya. Tapi apakah trading meme coin sustainable? Nih sekarang nih CZ lagi mulai ngacak-ngacak tentang trading meme coin, ya kan? Lighter revenue-nya nggak tahu berapa. Dan Lighter OTC-nya poin cukup mahal, which is meningkatkan ekspektasi orang. Orang akan ngitung, gua airdrop kira-kira berapa. Apabila opennya di bawah harga OTC sekarang, it would be disaster.
Iya dong, karena orang expect, misalnya gue punya 100 poin, harganya sekarang 75 bro. Berarti kan 100 kali 75, $7.500. Waduh. Tiba-tiba hanya dapat 5.000 atau 4.000, orang akan marah-marah, Iya. ya kan? Dan alasannya apa? Lighter bisa naik tinggi kalau mereka tidak punya revenue yang besar. Sekarang nggak tahu revenue-nya berapa. Ada yang bilang 2-3 juta sebulan. Waduh, 2-3 juta sebulan tuh kecil banget. Mereka mungkin nggak bisa baik-baik, tapi nggak tahu tokenomicsnya seperti apa. Dan mereka akan listing di bulan Desember yang mana puncak bulan, ya kan. Jadi gue sih berharap ya competition makin kuat supaya semuanya itu saling improving, saling bersaing dengan sehat. Dan Lighter ya undeniably timnya sangat kuat, timnya bagus gitu. Tapi tokennya seperti apa ya itu is another case. Kan kita sering lah lihat projectnya bagus tapi harga tokennya nggak naik-naik. Projectnya sampah, harga tokennya naik, ya, banyak. Jadi it doesn't necessary gitu. Jadi menarik untuk diikutin. Dan perlu lu ketahui bahwa informasi yang gue share ini kan per hari ini nih. Tanggal berapa tuh? Tanggal 4 Oktober 2025. Besok bisa aja gue dapat informasi baru yang mempengaruhi action gue untuk jual, beli, nambah, kurangin, whatever lah. Dan gunakanlah informasi ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kayak bagus ini all in, jangan. Tetap harus do your own research, do by your own risk juga. Apabila ada untung lu nikmati sendiri, apabila ada kerugian ya tanggung sendiri. Tidak ada yang bertanggung jawab atas investasi lu selain diri lu sendiri. Nah gitu aja.